Selamat datang, selamat bertemu kembali dengan channel pertanian berbagi. Pada hari ini hari Jumat 22 April 2022 kita akan membahas budidaya lobster air tawar mulai dari bibit usia 1 hari. Itu adalah bibit yang paling kecil sendiri, panjang sekitar 1 cm. Setelah belum lama dia menetas ya, sekitar usia 1-3 hari. Bisa dilihat di sana indukannya ada di dalam situ. Indukan ukurannya sekitar 5 inci. Coba kita angkat indukannya dulu, lihat tanahnya. Indukan 5 inci biasanya itu yang gendong telur sebanyak kurang lebih 400 ekor telur ya digendong. Ini moga-moga ada 400, tapi perkiraan ini tidak ada 400 ya, mungkin sekitar 200-300, karena kemarin waktu pengambilan dari kolam itu waktu ditangkap ada sebagian telur yang rontok, jadi tidak semua telur jadi sisa-sisa telur yang di dalam perut. Nah, pada saat ini bisa dilihat sudah menetas, banyak yang sehat, dilihat, tapi ada beberapa yang gelimpang. Dilihat dari warna putihnya itu ada 1-2. Jadi moga-moga masih bisa diselamatkan, kalau enggak bisa dimakan oleh teman, karena ini memang anakan lobster air tawar ini kanibalismenya cukup tinggi. Jadi banyak juga yang lincah, hanya sekitar 1 cm ya. Ada yang lebih memang. Nah, kita ambil indukannya, nanti kita lepaskan dari pintu pelepasan, dari pintu rumahnya. Dia dibuatkan rumah seperti ini, karena kalau tidak dibuatkan rumah seperti ini biasanya dia bisa lari kemana-mana. Nah, dia termasuk pemanjat yang ulung. Dari lobster ini pemanjat yang pinter. Masih ada beberapa sisa yang sedikit, kita kasih air bisa rontok ke bawah, dan sudah tidak ada ya. Bisa kita lihat indukan betina sama anak-anaknya, ini kan sangat seger sekali. Kaki yang kiri kelihatannya foto 1 ya, kaki kanan juga foto 1. Sebenarnya kaki kiri 3, kaki kanan 3, kaki kiri 4, kaki kanan 4, jadi jumlahnya kaki itu ada 8 harusnya. Perutnya masih ada sisa-sisa yang masih menempel.
ya, kalau sudah dilepaskan nanti dia bisa bisa sehat, bisa semuanya lagi. Dikerucut pakai air ya, itu paling aman. Jadi diusahakan bukan pakai air yang besar, cukup dikerucut saja, dikerucut pakai air. Oh ternyata kaki kanannya ada 4, cuman tadi nggak kelihatan ya, cuman kaki kiri tinggal 3. Emang kasihan tapi nggak apa-apa, nanti dalam waktu 1 bulan nanti sudah tumbuh lagi kakinya yang potol itu kan, kakinya 3 yang kiri nanti tumbuh lagi. Ini keajaiban dari lobster, jadi meskipun capitnya nanti juga, kalau ada yang capitnya potol, nanti capitnya itu nanti juga akan tumbuh lagi. Sungutnya potol, sungutnya tumbuh lagi. Kita sendirikan di tempat tersendiri, di ember yang tersendiri. Kalian memang ada berapa, mungkin sekitar tidak salah 10-an dia yang kelihatan putih-putih. Ini memang dia kurang sehat ya, dilihat dari gerakannya dia kurang lincah. Kita akan kurangi airnya dulu. Ada 1, 2 yang mau ikut keluar dengan air, kita tunjuk dengan telunjuk agar dia agak menjauh dari bibir air yang mau dikeluarkan. Tuh, dia akan mundur, dia takut sama telunjuk, karena naluri dia akan menjauh dari telunjuk. Kebanyakan sehat-sehat sekali, semoga nanti hasilnya bagus. Jadi setelah di sini nanti kita akan dideder di kolam semen, tapi nanti karena kolam semennya itu airnya, kolamnya bocor, jadi kolam semennya nanti yang akan kita deder dengan bibit ini adalah kolam semen yang bocor yang dikasih terpal bekas panduk, sudah cukup, yang penting tidak bocor. Nanti di kolam semen itu dipelihara sekitar 1,5 bulan. Biasanya setelah 1,5 bulan dipelihara, dia akan tumbuh dan panjangnya sudah mencapai sekitar 1 inci. 1 inci ya. Satu inci itu sekitar apa ya, 2,5 cm kalau tidak salah. Selama 1 bulan kita pelihara 1,5, kita kasih makanan cacing sutra, tapi selama seminggu pertama biasanya dia makan plankton yang ada di kolam, soalnya kolamnya itu sudah dikasih air lebih dahulu selama seminggu dan sudah kena sinar matahari dan sudah ada proses fotosintesis
di dalam kolam itu juga. Jadi sudah tumbuh plankton kecil yang tersedia untuk makanan daripada lobster yang kecil ini. Nah, nanti setelah satu minggu baru dikasih cacing sutra. Cacing yang kecil-kecil itu cacing sutra sampai usia 1,5 bulan. Nanti setelah itu tumbuh biasanya antara sekitar 2,5 cm, ada juga kalau yang besar itu bisa sampai 4 cm. Cepat sekali karena cacing sutra itu proteinnya sangat tinggi sekali. Nah, ini kolam yang kita tidur, kolamnya bocor tapi kita lapisi dengan terpal, jadi airnya tidak merembes. Ada yang memang dikasih air rapor, tapi saya sementara tidak menyukai air rapor karena ini dibuat dengan kepadatan yang tidak terlalu padat. Sebenarnya kolam sebesar ini kolam yang biasa air biasa bisa diisi sekitar 2 ribuan, tapi ini cuma dikasih padatan tidak begitu padat sekali. Kita siapkan tempat berlindung daripada anak-anak ini. Saya membuat dari botol bekas minuman kemasan, daripada dibuang kita susun, jadi kita bolong bawahnya, kita susun sedemikian rupa ditaruh dan bagian situ nanti dia jadi tempat berlindung dari anak-anak tersebut. Nah, ini doanya yang tadi yang betina ya, kita akan lepaskan di kolam tempat perkawinan lagi, jadi dicampurkan dengan indukan jantannya agar dia bisa kawin lagi. Nanti kita lihat setelah 1 bulan lagi, biasanya setelah 1 bulan dia akan mau kawin lagi dan bertelur lagi, jadi sekitar 1-2 bulan. Saya biasa lihat setiap sebulan sekali, itu ada jandanya beberapa, ada betinanya juga beberapa. Ini adalah kolam perkawinan terakhir tawar. Makanannya sementara saya kasih pada yang tenggelam 1 atau 2 kali dalam sehari. Baiknya jangan terlalu banyak, secukupnya saja. Juga kadang saya kasih keong ya, ini keong sawah di sekitar kolam, entah kolam yang indukan entah kolam yang anakan, biasanya saya kasih keong ini khususnya. Nanti keong sawah itu kan bertelur, telurnya itu pada menempel di dinding kolam ini. Ini
nanti setelah waktunya dia menetas dan rontok ke bawah kolam, nah itu anakan keongnya itu dimakan sama lobster. Ini kaliumnya sangat tinggi, kalium daripada telur keong ini, jadi sangat berguna untuk pertumbuhan lobster air tawar ini, terutama untuk memperkeras dan dalam proses pembuatan cangkang lobster air tawar ini. Harus dilihat anak juga. Sahabat pertanian terpadu, dengan tutorialnya saya pada hari ini tentang kalau yang sudah pembesaran dari bibit, harus semoga menambah pencerahan kita.